Baik, kita mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali dipertemukan di dalam serial webinar TFRIC yang kali ini kita akan menampilkan pembicara Pak Arwin Sumari dengan topik utamanya yaitu tentang knowledge growing system, terutama yang kerjakan dan kembangkan di TFRIC, yaitu dipergunakan di dalam membangun satu alat bantu diagnostik untuk sistem support pengambilan keputusan dan juga untuk memperakirakan dan memprediksi faktor-faktor kerentanan yang terlibat di dalam proses untuk pengelolaan pandemi secara terintegrasi. Dan untuk kali ini yang akan menjadi moderator adalah Ibu Dr. Gigi. Saya biasa Niko dari UGM, sehingga nanti mungkin waktu relatif lebih fleksibel dan diskusi bisa dan ini juga sudah direcord, nanti juga ada tim dari Humas, sehingga nanti bisa dipublikasikan serta banyak diakses oleh kali pada kesempatan kali ini belum bisa mengikuti secara langsung. Nanti mungkin ada di YouTube-nya dan juga ada resume-resume dari apa yang disampaikan Erwin yang tadi sudah mempersiapkan presentasi, katanya sampai tengah malam gitu ya. Jadi ini pasti luar biasa. Presentasinya disiapkan sampai jam 12 malam. Mulai mempersiapkannya dari setengah 12, jadi setengah jam aja. Jadi baik, saya kira saya kembalikan dulu ke Ibu, dan saya izin mau minggir sebentar sedikit. Jadi nanti Bu Mayu waktunya fleksibel, Pak Arwin kan nanti minggu depan masih dengan beliau. Kalau nanti ada beberapa pertanyaan yang sekiranya mungkin perlu didiskusikan lebih lanjut. Dan kedua dari Pak Arwin. Pak Arwin ini istimewa dari semua narasumber di webinar serial TFRIC, hanya beliau yang 2 kali. Jadi ini mantap Pak Arwin, mantap Pak Arwin. Iya Pak, mungkin nanti yang kedua sudah marsekal. Amin. Baik, Bu Mayu, waktu dan tempat, monggo Bu, silakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruhnya, Prof. Hamam, Dr. Tauhid, Pak Sony, dan seluruh sejawat di Task Force RIC 19 yang begitu mempercayakan webinar talks siang kali ini. Saya mendampingi Pak Arwin untuk menyampaikan paparannya yang luar biasa. Saya semalam itu membaca CV beliau yang luar biasa. Beliau semalam itu mengirimkan CV kepada saya dengan subtitlenya sangat singkat. Padahal sangat singkatnya itu sudah 3 halaman dan itu spasinya cuma 1. Saya harus mulai dari mana dan mengakhirinya kapan. Luar biasa. Arwin ini luar biasa. Mata saya tertuju pada beliau menyelesaikan fast track S2, S3-nya itu dalam waktu 3,5 tahun, Bapak Ibu, dan luar biasa. Saya sampai bingung, ini beliau ini segala macam ilmu yang dengan background elektronika, sehingga mengantarkan beliau untuk sebagai seorang expert di bidang artificial. Ini saya baca daripada saya salah, saya takut salah. Perkenankan saya menyampaikan beliau, CV beliau. Beliau terlahir di Kota Malang, ya Pak Arwin, pada tanggal 21 Mei. Magelang. Magelang lahir, di Malang. Sekarang tinggalnya di Malang, tanggal 21 Mei 1969. Sebetulnya beliau itu berbohong, mungkin beliau usianya masih 30 tahun, tapi ya sudahlah, saya manut aja dibohongi, nggak apa-apa. Beliau lahir tahun 69 dan sampai hari ini beliau sudah banyak sekali karyanya untuk Indonesia. Sampai saya bingung, title beliau panjang sekali, sampai saya tuh searching, nggak ada yang dapat. Jadi luar biasa Bapak Arwin Datu Maya Wahyudi Sumari, ST, MT, IPM, Asian Engineer ya Pak Nye, Flight FSI, FS
MA, VDPM, SE, SR Engineer. Beliau dengan seluruh prestasinya sampai hari ini membawa Indonesia, ya baik beliau sebagai flight simulator maintenance engineer dan sebagainya, membawa Indonesia dan menjadi bagian dari Task Force RIC 19 ini. Baik, saya tidak akan banyak menghabiskan waktu. Bapak Arwin, Kolonel Elektronika. Elektronika, Dr. Insinyur Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, kami persilahkan waktu Bapak untuk memaparkan tulisan yang berjudul Penerapan Knowledge Growing System dalam mendukung penegakan keputusan diagnosis penyakit berdasarkan gejala klinis. Monggo Bapak, saya berikan waktu 40 menit cekap ya Pak J. Insya Allah cukup. Ya, siap Bapak, monggo dipersilahkan. Terima kasih Bu Mayu. Saya juga baru tahu nama samarannya Bu Miko. Jadi ini terbuka sekarang ya. Karena nama samarannya di TFR itu Miko. Nah, ini baru ketahuan orangnya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera, sehat semua Bapak Ibu ya sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Plagete, Pak Amam, Pak Soni, Prof. Tati, Pak Tauhid, dan teman-teman semua. Terima kasih. Pada siang ini, saya ditodong oleh Pak Tauhid untuk menyampaikan tentang knowledge growing system. Langsung saya izin share screen. Bapak Ibu udah bisa melihat semuanya? Sudah. Ya, terima kasih. So, judulnya ini mengikuti arahan dari Ketua Panitia. Komitenya Pak Tauhid seperti ini, saya ikuti saja. Jadi, di sini memang saya masukkan semuanya karena saya memang ada di tempat ini semua. Jadi mohon maaf bila banyak sekali ya Bu Maya, Bapak Ibu sekalian. Saat ini saya berdinas di Lanut Abdurrahman Saleh. Saya mendapat penugasan khusus sebagai dosen luar biasa atau Ujang Profesor di Departemen Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang. Di sisi lain, saya pun juga asisten profesor di Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan. Dan saya meneruskan almarhum Profesor Adang Suhani Ahmad untuk memimpin Cognitive Artificial Intelligence Research Group di ITB. Rencana akan saya geser ke Politeknik Negeri Malang, di mana sekarang saya bertugas. Dan saya bersama Pak Hamam dan beberapa teman menginisiasi berdirinya Indonesia Artificial Intelligence Society. Ini adalah yang sangat singkat dari saya. Saya punya 2 militer maupun di akademik. Saya lulusan Akabri tahun 91, artinya lulus SMA tahun 88. Beda dengan di perguruan tinggi, dia kan lulusnya, dia angkatannya berdasarkan masuknya. Kalau kami berdasarkan lulusannya. Saya menyelesaikan sekolah militer sampai dengan SESCO tahun 2011, kemudian pendidikan saya terakhir di George Washington University tingkat Lemhanas tahun 2014. Kemudian untuk akademik karir sudah tadi disampaikan singkat oleh Bu Miko, jadi nanti bisa lihat di link-link saya. Terima kasih. Ada beberapa item yang saya gunakan di sini, semua kembali kreditnya kepada mereka yang membuat atau membuat entah itu statement maupun gambar dan sebagainya saya gunakan dalam presentasi ini. Ada satu yang tidak pernah saya lupakan, saya selalu memasukkan satu ayat di Al-Quran, di Al-Baqarah ayat 32, bahwa mengetahui semuanya. Artinya, yang akan saya sampaikan di sini bukan karena saya hebat atau saya punya kelebihan, itu semata karena sayang Allah untuk memerintahkan saya menyebarkan, mendiseminasikan ilmu dari Allah kepada teman saya, kepada Bapak Ibu semua. Jadi pada dasarnya saya tidak punya ilmu apapun. Ilmu yang saya miliki sekarang semata karena titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewajiban saya untuk mendiseminasikan pada siapapun. Nah, outline-nya simpel saja karena hanya 40 menit.
Ini sebenarnya kuliah 1 semester ya. 1 semester, jadi hanya 4 aja subnya. Dan saya otomatis karena saya Tefrik 19 harus cerita sedikit tentang Tefrik, kemudian saya akan memberikan sedikit introduction tentang Knowledge Growing System dan apa itu ASA 2010 method, kemudian pengaplikasian Knowledge Growing System atau KGS dalam Clinical Symptom Analysis, dan terakhir Klimaks. Jadi saat ini sudah ada update lagi Bu Miko, jadi ada sedikit perubahan, tapi tidak signifikan, tidak ada masalah. Ini adalah satu bentuk bukti nyata dari kolaborasi Quad Helix. Ini adalah suatu inisiatif yang apresiasi dari BPT di bawah kepemimpinan Pak Hamam Riza ini. Beliau betul-betul menerapkan Quad Helix di masa yang sebelumnya. Jangankan Quad Helix, Triple Helix pun susahnya setengah mati. Government-nya kemana, akademisnya kemana. Nah, dengan adanya Tefrik ini adalah satu contoh nyata implementasi dari Quad Helix dari aspek akademisi, bisnis, community, government, semuanya bersatu padu di sini, berkolaborasi, berjalan bersama untuk memberikan solusi terhadap pandemi COVID-19 yang telah terjadi di Indonesia sejak bulan akhir, misalnya berbulan Februari akhir menuju Maret waktu itu. Dan saya mengapresiasi kepada BPT karena telah menginvite TNI AU menjadi bagian dari task force ini. Dan luar biasanya, TNI AU adalah satu-satunya militer yang dilibatkan dalam Tefrik ini. Nah, ini adalah suatu hal luar biasa. Nah, Tefrik ini mempunyai 5 sub task force, ada yang menangani whole genome, ada yang menangani non-PCR diagnosis test, kemudian PCR diagnosis test, kemudian sistem pencitraan medis gejala artifisial atau artificial intelligence, yang terakhir adalah sub task force yang menangani sarana prasarana untuk pandemi COVID-19. Mayu ada di sub task force 5 ya, Bu Miko ya, ada di situ. Karena saya melihat foto profilnya itu sepertinya kelelahan sekali begitu masuk MBSL itu ya. Itu bukan saya, Pak. Oh, bukan ya. Hasil permintaan ke Dokter Tauhid. Oh gitu. Baik. Ini adalah sub task force 3. Sub task force 3 khusus menangani penguatan sistem informasi dan aplikasi atau artificial intelligence. Yang produknya adalah sistem pencitraan medis berbasis kecerdasan artifisial. Sub task force ini dipimpin oleh Bambang, dan ada 3 tim di dalamnya yang mengerjakan sistem ini, yaitu tim yang mengerjakan data gejala klinis, tim yang mengerjakan pengolahan data citra X-ray, dan tim yang mengerjakan pengolahan data citra CT scan. Untuk data gejala klinis berikan kepada Knowledge Growing System, kemudian untuk data citra X-ray dilakukan oleh tim, dan kemudian untuk data citra CT scan dilaksanakan oleh tim machine learning. Intinya di sini adalah untuk menghasilkan diagnosa bahwa seseorang terkena COVID atau non-COVID. Nah, di sini teknologi kecerdasan artifisial adalah membantu dokter dalam penegakan diagnosa seseorang terkena COVID atau tidak. Jadi bukan menggantikan peran dokter. Mengapa ini perlu saya tekankan? Dalam beberapa kesempatan saya mendapatkan berita, informasi, bahkan di luar negeri sekalipun ada rasa ketakutan bahwa teknologi kecerdasan artifisial akan menggantikan manusia. Itu salah besar. Karena teknologi ini dibangun oleh manusia dan digunakan untuk secara lebih detail akan saya sampaikan setelah kita masuk dalam sedikit tentang kecerdasan artifisial. Dan untuk Knowledge Growing System, memang tugas di tim KGS ini menganalisa data-data gejala klinis atau orang sebut namanya clinical symptom. Seperti pada gambar di sini,
bahwa knowledge growing system hanya memproses data-data gejala klinis dari seorang pasien, kemudian untuk memperoleh hasil dari analisa itu seperti apa, COVID atau tidak, kemudian akan diberikan dengan hasil diagnosa atau hasil analisa dari tim machine learning dan tim deep learning. Nah, sedikit tentang KGS, saya akan cerita sedikit di sini tentang KGS. Nah, yang saya sampaikan tadi, apa sih sebenarnya tujuan dari dibangunnya teknologi kecerdasan artifisial? Saya akan pernyataan dari seorang sesepuh AI, beliau ini namanya Pak Herbert Simon, beliau meninggal tahun 2001. Beliau mempunyai pendapat bahwa kecerdasan artifisial mempunyai dua tujuan. Yang pertama adalah menggunakan daya komputer augment human thinking, artinya untuk menambah kemampuan pemikiran manusia, artinya mengurangi beban pikir manusia. Kalau misalnya kita ada kalkulator, itu kan meringankan pikiran kita, daripada kita ngitungnya rumit-rumit, kita gunakan kalkulator selesai. Nah, ketika dihadapkan dengan problem yang jauh lebih kompleks dari sekedar hitung-hitungan di kalkulator, maka AI akan dapat meringankan pikiran kita, sehingga kita dapat digunakan untuk kepentingan yang lainnya. Biarkan si AI mengerjakan tas tertentu, manusia mengerjakan tas yang lainnya, sehingga dapat dikerjakan. Sehingga yang tas yang seharusnya dikerjakan dalam waktu katakanlah sekian waktu, bisa dihemat menjadi sekian waktu. Itu adalah purpose yang pertama, augment human thinking. Sedangkan purpose yang kedua atau tujuan kedua adalah menggunakan komputer untuk memahami bagaimana manusia berpikir. Ini adalah challenge yang tidak ringan bagi sebuah sistem, bagaimana dia bisa memahami cara manusia berpikir. Nah, pendekatan dalam tujuan yang kedua ini adalah melalui cognitive science. Jadi pendekatannya melalui ilmu kognitif. Kognitif adalah mekanisme dalam otak manusia untuk membangkitkan atau menumbuhkan pengetahuan. Adalah kognitif. Nah, KGS bermain pada purpose yang kedua. Bagaimana si sistem ini dapat mengemulasikan cara manusia berpikir. Nah, ini adalah terminologi sederhana, artificial dan intelijen. Artificial adalah man-made atau buatan manusia atau salinan dari fenomena alami. Intelijen, kemampuan untuk belajar, untuk memahami, untuk menghadapi, atau untuk mengaplikasi pengetahuan, atau untuk memahami sebuah fenomena. Ini adalah artificial dan intelijen. Kalau kita gabungkan jadi artificial intelligence, adalah sebuah benda buatan manusia yang didasarkan pada fenomena alami yang mempunyai kemampuan untuk belajar, atau memahami, atau menghadapi, atau mengaplikasikan pengetahuan untuk memanipulasi lingkungannya. Dan itu diukur secara objektif. Seperti kita manusia, kita memanipulasi lingkungan, ada ukurannya, berhasil atau tidak. Nah, ini adalah artificial intelligence. Nah, pendekatan yang modern adalah man-made ini disebut dengan intelligent agent atau agen. Mengapa disebut agen cerdas? Agen inilah merepresentasikan manusia dalam satu mesin, entah itu komputer atau yang lainnya yang berbasis komputer. Nah, berdasarkan dari yang saya pelajari sama sekian waktu tentang kecerdasan, memang sangat banyak definisinya. Saya mencoba membangun definisi saya sendiri. Ya, insya Allah ini dalam pandangan saya sangat debatable, nggak ada masalah, karena definisi apapun mesti akan diperdebatkan. Nah, ini adalah definisi saya yang pernah saya sampaikan dalam suatu event di Malang, bahwa kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan manusia yang diemulasikan ke computer system atau sistem berbasis komputer.
tentunya agar si komputer itu mengerti, kita kan harus membangun dulu model matematika yang ditranslasikan dalam bahasa pemrograman yang dapat dipahami oleh komputer. Tidak akan bisa bekerja bila tidak ada program. Program tidak akan ada bila tidak ada yang diprogram, yaitu itu coding. Nah, yang dikodekan apa? Model-model matematika. Nah, karena model-model dari kejadian artifisial basisnya melalui matematika semuanya. Inilah motivasi ketika teman-teman di kejadian artifisial membangun agen. Nah, agen ini ada 4 kuadran di sini. Ada yang memandang sistem yang dapat berpikir seperti manusia, atau sistem yang dapat bertindak seperti manusia, atau sistem yang dapat, atau sistem yang bisa rasional, atau sistem yang bertindak rasional. Nah, tentunya agen yang dibangun bukanlah agen yang free will atau seenaknya, yang tidak diinginkan. Kami dari istilah teman-teman dari artificial intelligence itu, ketika kalau agennya dia free will, itu akan membahayakan yang membuatnya. Ya, makanya kita membuat agen ini adalah merepresentasikan diri kita tentunya tidak free will. Nah, knowledge growing system mengambil bagian yang ada di sini adalah like human, itu adalah yang dikerjakan oleh KGS ada di sini. Sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Thinking atau berpikir itu mudah bagi manusia. Kita bisa berpikir setiap saat. Bahkan sekian nanodetik pun kita selalu berpikir saat. Nah, itu bagi manusia mudah karena sudah menjadi hal yang alami, natural fenomena yang alami. Tapi bagi komputer sistem itu sangat sulit. Komputer tidak bisa berpikir tanpa kita bisa memasukkan sesuatu di dalamnya. Jadi ada banyak definisi tentang berpikir. Ketiga hal yang saya ambil, pertama adalah make sense, kemudian go beyond the information, kemudian ability to attack a problem, or kembali tulisannya, untuk menyelesaikan secara intelijen, secara cerdas, atau secara rasional. Ini adalah beberapa definisi tentang thinking. Thinking adalah cuma satu, knowledge. Dengan knowledge, maka manusia dapat menyelesaikan permasalahan. Banyak metode untuk mengemulasikan cara berpikir. Ada pendekatannya berbasis neuron atau sel saraf, ada yang berbasis dari kognitif. Nah, dunia AI atau kecerdasan artifisial, mereka sudah terbiasa dengan namanya machine learning, di mana di dalamnya ada support vector machine, k-nearest neighbor, dan sebagainya, ada neural network, dan deep learning, dan seterusnya. Nah, subset dari machine learning adalah deep learning. Nah, neural network dan deep learning adalah metode kecerdasan artifisial yang dibangun berbasis neuron, berdasarkan sel saraf. Dan ini dikembangkan oleh teman-teman dari bidang keilmuan neuroscience. Model neural network pertama di dunia disusun oleh Walter Pitts, James McCulloch. McCulloch adalah seorang neuroscience. Dan jauh sebelumnya, pada tahun 1800-an, seseorang bernama Ramon Cajal dari Meksiko, dia sudah menyusun, memodelkan sel saraf otak manusia. Dan itu kemudian diimplementasikan dalam bentuk model matematika oleh McCulloch dan Pitts pada tahun 1949 menjadi sel saraf yang merepresentasikan cara bekerja sel saraf tunggal dalam otak manusia. Nah, terminologi AI baru dikemukakan tahun 1950. Sebenarnya neural network itu lebih tua dibandingkan terminologi AI itu sendiri. Yang kami kembangkan untuk KGS ada dari bidang keilmuan kognitif psikologi atau psikologi kognitif.
yang dibangun oleh Vygotsky, kemudian Galileo. Nah, itu pendekatannya bukan berbasis pada neuron, sel saraf. Pada mekanisme bagaimana pengetahuan itu dibangkitkan dengan dua cara. Pertama, dengan past experience, dari masa lalu, itu yang dilakukan oleh machine learning. Atau dia memperoleh pengetahuan dengan learning action. Jadi dia memperoleh pengetahuan by doing. Ketika dia bertemu fenomena, dia berinteraksi, dan memperoleh pengetahuan. GSI tidak memerlukan pengetahuan awal. Dia langsung membangun pengetahuan pada saat itu juga ketika dia berinteraksi dengan lingkungannya. Itu berbeda. Pendekatan kognitif dan pendekatan machine learning. Ini adalah mekanisme bagaimana mekanisme itu bekerja. Basicnya bagaimana pengetahuan dibangkitkan, ditumbuhkan di dalam otak manusia. Analoginya adalah ada ketika kita punya anak kita yang baru lahir itu belum punya pengetahuan apapun tentang siapa orang tuanya. Sensor yang ia miliki atau penginderaan yang baru beroperasi saat itu bisa digunakan adalah pendengaran dan sentuhan, touch. Nah, dari sentuhan dan mendengar, dia memperoleh pengetahuan. Tapi dia belum tahu, katakanlah ibunya berkata, halo anakku, kemudian disentuh seperti ini. Nah, dia mempunyai pengetahuan bahwa yang menyentuh ini adalah ibu. Tetapi dia belum tahu seperti apa wajah ibu, belum tahu wajah ayahnya. Maka ketika indranya sudah, indramanya sudah bisa melihat, dia akan melihat wajah, oh ini ibu mana. Itu dia dapat informasi lagi yang baru. Jadi informasi yang sebelumnya digabungkan dengan informasi dan seterusnya, dia akan memperoleh pengetahuan baru yang disebut dengan knowledge growing, pengetahuan yang tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Nah, konsep penumbuhan pengetahuan adalah mekanisme bagaimana mekanisme penumbuhan sebagai hasil dari berpikir, dan di situ ada namanya mekanisme kognitif yang merupakan salah satu bentuk kecerdasan alami yang dapat guna mempelajari pembangunan kognitif manusia. Nah, penumbuhan pengetahuan ini sebuah proses yang berlangsung ketika dalam sistem kita menginferensikan informasi guna menumbuhkan pengetahuan baru. Nah, tadi yang saya sampaikan di sebelumnya, ketika baru bisa menggunakan indera sentuhan dan indera pendengaran, dia fusikan dapat pengetahuan. Ketika dapat informasi baru, dia fusikan lagi, dapat pengetahuan baru, dan seterusnya. Sehingga pengetahuan di dalam otak bayi ini semakin lengkap. Siapa ibunya, siapa ayahnya, di mana dia berada, dan seterusnya. Itu adalah dengan penumbuhan pengetahuan. Kognitif ini dapat dimodelkan. Inilah yang kami modelkan, dapat dilihat di gambar sebelah kanan. Sensor dan setiap sensor bisa memperoleh informasi yang berbeda. Tentunya kalau kita mengamati sebuah fenomena, semua sensor kita difokuskan pada fenomena tersebut. Nah, katakanlah mata melihat sebuah bunga, dan kita ingin mengetahui seperti apa, maka bunga akan kita dekatkan pada hidung kita, baunya seperti apa. Bagaimana rasanya kita sentuh dan sebagainya. Itu ketika kita melihat sebuah fenomena, kita baru bisa melihat, kita hanya dapat sebuah data. Ketika kita bisa mendapat tambahan dengan sentuhan, kita mendapat data lagi yang baru, difusikan, dapat informasi, dan seterusnya, sehingga akan terbangunlah sebuah pengetahuan. Dan ini berlangsung terus-menerus. Maka pengetahuan ini akan tumbuh di dalam otak manusia. Dan satu digunakan ketika menemukan fenomena yang sejenis atau yang berbeda, dan dia akan berusaha mengenali dengan pengetahuan yang telah dia simpan di dalam otaknya. Dan knowledge growing system ini kami kembangkan berdua dengan
Profesor Adang Suandi Ahmad, dan ini kami patenkan pada tahun 2019 dan masih proses sekarang, masih paten pending karena prosesnya sangat lama di Kumham sampai 3-5 tahun. Ini sudah berjalan 2 tahun nih, insya Allah 3. Jadi inti dari knowledge building system adalah sistem yang mempunyai kemampuan menumbuhkan pengetahuannya sendiri seiring dengan informasi yang dia terima seiring dengan berjalannya waktu. Bagaimana tadi yang kami sampaikan di contoh mengenai bayi yang baru lahir sampai dengan dia. Ini hanya menunjukkan perbedaan antara pendekatan dari AI yang banyak kita ini, machine learning, dan knowledge growing yang kami bangun. Nah, kami memasukkan knowledge growing system ke dalam kognitif AI karena pendekatannya aspek kognitif. Dan pendekatannya dengan matematika, dengan teknik probabilitas yang telah kami bangun sedemikian rupa, sehingga bisa merepresentasikan bagaimana pengetahuan tersebut, pengetahuan tumbuh dalam otak manusia. Dan metode yang kami patenkan untuk KGS adalah metode ASSA 2010. Dan inilah metodenya, hanya ada tiga persamaan. Persamaan pertama adalah bagaimana cara membangun pengetahuan baru, kemudian persamaan kedua mengestimasikan pengetahuan itu, apa sih tentang fenomena apa yang sedang dia amati atau yang dia observasi, kemudian yang ketiga tentang certainty, keyakinan terhadap fenomena yang diamati. Misalnya dia yakini adalah fenomena A, maka fenomena A ini akan dia yakini bila degree of certainty dia merupakan yang tertinggi di antara distribusi pengetahuan yang dia yang disebut dengan new knowledge probability distribution di atas ini. Oke, ini adalah singkat saja tentang KGS. Ini satu contoh penggunaan KGS untuk menginfer tentang tingkah laku dari interaksi antar gen. Ini adalah satu penelitian yang kami kerjakan tahun 2009 bersama dengan Prof. Adang almarhum, Pak Cik dan Pak Jaka, sekarang beliau Wakil Rektor Pak Jaka. Kami membangun KGS untuk menginfer, memperoleh pengetahuan tentang behavior dari interaksi gen. Dari interaksi gen ini kita bisa mengetahui gen apa yang memberikan impact tinggi pada sebuah regulatory genetis, manakah yang bisa berdampak negatif, mana yang bisa berdampak positif. Kalau misalnya dia dalam analisa ini dia berdampak negatif, ada kemungkinan gen ini kita istilahnya apa ya, di off-kan dulu lah supaya tidak memberikan dampak negatif dalam sistem tersebut. Baik, sekarang kita menuju ke pemanfaatan KGS untuk analisa gejala-gejala klinis. Mungkin ini saya nggak perlu cerita ya bagaimana munculnya coronary disease ya, ini kan karena tingkah laku manusia, kemudian ada bad treatment pada lingkungan, adanya riset biologi yang arahnya mungkin kurang tepat ya, kemudian makannya sembarangan. Awalnya kan coronavirus ini dianggap muncul di daerah Wuhan karena masyarakatnya makan sembarangan, apapun dia makan ya, semua yang hidup dia makan, akhirnya terkena muncullah virus tersebut, entah itu benar tidak ya, itu berdasarkan informasi mereka dalam berita seperti itu ya kita ikuti aja yang diberikan oleh mereka. Tentunya banyak faktor yang menyebabkan munculnya COVID-19 ini. Nah ini bagaimana menggunakan KGS untuk deteksi COVID menggunakan gejala klinis. Nah, dilihat di sini. Nah, saya tak coba mana ya. Nah, kalau pengalaman saya kira dimanapun juga sama. Kalau kita datang ke rumah sakit, kalau itu di luar jam kerja kan ke UGD. Nah, di UGD, masyarakat bertemu dengan dokter piket. Dokter piket pasti akan bertanya, Bapak, apa gejalanya? Pusing-pusing, demam, dan sebagainya, pasti akan dicatat semua. Tulis, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ketika membuat tulis
dokter kemudian akan mengira-ngira, kira-kira orang ini sakit apa ya? Kalau misalnya yakin, saya akan diarahkan kalau nggak tes lab, atau mungkin tes yang lainnya, untuk meyakinkan bahwa perakiraan dari si dokter ini tepat. Nah, karena seperti kan memakan waktu. Bagaimana bila kita otomasi menggunakan komputer? Akan jauh lebih cepat. Karena tinggal memasukkan saja, poin-poinnya, masukkan komputer, selesai. Oh, kira-kira ini si pasien ini indikasinya ke arah sakit ini. Untuk memperoleh obat yang tepat untuk yang oleh si pasien ini akan jauh lebih mudah dan lebih cepat. Kira demikian. Nah, di sini saya punya case study. Saya tidak menggunakan case study yang kami kerjakan di Techbrick. Nah, saya coba melihatnya beda. Saya akan combine bagaimana si KGS-nya akan menganalisis satu kasus ketika ada data masuk ke database masuk ke sistem. Apa konklusi dari sistem ini sebenarnya ketika data ini diberikan padanya. Di sini ada 6 kemungkinan penyakit. Pertama, kemudian MERS, ditambah COVID tentunya, ada cold, flu, dan alergi. Datanya saya ambil dari sini, referensinya, kemudian saya combine untuk mendapatkan sebuah parameter baru ya. Nah, ini konsepnya seperti ini. Semua sistemnya, ada data dimasukkan, kemudian ada feature-nya adalah parameter tadi. Nah, ini bisa multiple pasien, bisa multiple data, tergantung kita mau ambil. Ya. Nah, nanti outputnya ada decision dari sistem berdasarkan dari masukan yang diberikan pada sistem. Ini parameter yang saya susun bersama tim saya di CAIRG. Ya. Saya combine 2 data tadi, 2 tabel tadi, saya dapatkan seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, ada 12 di sini. Dan di sebelah kanan itu adalah macam dari penyakit, SARS, MERS, dan sebagainya. Nah, klinik dokter atau clinician worker isi fill ini form ini bisa diisi yes, no, atau centang, bebas sebenarnya. Nah, bandingkan referensi di sini, misalnya katakanlah kalau di dalam tabel sebelah kiri, yang tabel yang berwarna putih ini, kan di sini ada SARS, MERS, dan COVID. Fever atau chills, yes, yes, yes. Dan kalau misalnya ditanya dia tidak mengalami fever, maka kita isi dengan no. Dan demikian seterusnya. Nah, misalnya di sini namanya alergi, kemudian ada flu, ada cold, ada demam. Nah, tinggal diisi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pasien. Nah, dokter tinggal dalam tabel-tabel ini. Nah, contohnya akan seperti ini. Ini contoh saja sebenarnya contoh. Nah, setelah masuk data di sini, masuk ke dalam KGS, namanya NKPD di sini. Ya, New Knowledge Probability Distribution. Dari sini akan kelihatan yang tertinggi mana di antara dari simptom ini dihadapkan dengan macam dari penyakit yang sejenis dan keluarga yang sama. Kalau dari sistem memberikan konklusi 25,6% bahwa si pasien ini terindikasi COVID-19. Nah, jadi ini pola untuk mencari DOC-nya adalah seperti ini, degree of certainty-nya. Estimasi tertinggi adalah 25,6%. Nah, ini sederhana, karena cuma sekali masuk selesai. Tapi ketika dalam tentunya setiap saat akan diperiksa overtime. Misalnya hari ini bagaimana gejalamu, hari kedua gejala bagaimana, hari ketiga gejalanya seperti apa. Nah, itu bisa dimasukkan dalam sistem. Ya. Katakanlah ini hari pertama, kemudian nanti hari keduanya ada di sini, hari ketiganya ada di sini. Jadi kita masukkan semua ke dalam sistem overtime, akan terlihat di sini semuanya. Bahwa dari waktu ke waktu indikasi si pasien ini mengarahnya kepada COVID-19. Tapi ini juga belum memberikan jawaban
Karena gejala-gejala antara COVID, SARS, dan MERS kan mirip-mirip. Karena satu keluarga sebenarnya. Nah, ketika dia di-combine semuanya, ya over time, maka kita mendapatkan bahwa si pasien ini kemungkinan dia berada pada 3 pilihan ini. Bisa SARS, bisa MERS, bisa COVID. Nah, dari sini, makanya akan sangat bagus ketika dikombin dengan hasil analisa dari machine learning dan deep learning. Maka akan saya makin memperkuat bahwa si pasien ini arahnya ada di mana. Apakah benar dia di COVID, ataukah di SARS, atau di ini adalah bagaimana KGS bekerja. Dan kami sudah menyiapkan KGS versi hardware. Ini dikerjakan oleh kami yang membangun hardware untuk KGS. Ini sudah susun seperti ini. Mengapa kita perlu membangun hardware, KGS hardware untuk KGS ini? Itu adalah agar untuk menciptakan sebuah sistem yang portable. Artinya dapat dibawa kemana-mana. Jadi program KGS sudah ada dalam bentuk hardware, dalam bentuk chip, yang bisa di-attach dengan prosesor yang ada di komputer atau dikombin dengan sistem yang lainnya. Dan ini sifatnya portable, sehingga bisa dapat di mana-mana, bisa untuk operasi di lapangan, bisa entah di tempat lain yang tidak memerlukan sistem yang besar. Nah, kalau seperti sekarang kita membangun sistem ini memerlukan server besar dan sebagainya, maka itu kan kita akan punya ketergantungan tinggi pada lokasi. Nah, dengan kita memiliki hardware untuk KGS, kita bisa bawa kemana-mana. Jadi di sini yang dapat kami simpulkan adalah bahwa kami sudah melakukan use case dengan menggunakan 6 jenis penyakit yang dari keluarga yang sejenis untuk melihat bahwa bagaimana KGS ini bekerja untuk menganalisa gejala-gejala klinis dan untuk menghasilkan bahwa dari gejala klinis itu dapat disimpulkan si pasien atau seseorang menderita penyakit apa. Kemudian dari pengetahuan yang diperoleh KGS ini, maka akan memudahkan dokter untuk menegakkan diagnosa mengenai penyakit yang kemungkinan diderita oleh si pasien tersebut. KGS ini simpel, sehingga dia sangat possible, memungkinkan untuk fast deployment dan ringan untuk dioperasikan, sehingga dapat dibawa kemana-mana. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga tidak lewat waktunya, Bu Mayu ya, Bu Miko. Ya, 45 menit lah ya. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Arwin, waktunya pas sekali. Jadi paparan Pak Arwin yang luar biasa ini, wah hebat sekali. Saya cuman jadi moderator malah jadi pengen banyak tanya. Pak Arwin yang insinyur ya Pak ya kalau ini ya. Elektronika sehingga Bapak bisa membuat artificial intelligence ini sebagai pendamping dokter dalam apa istilahnya membantu dokter untuk menegakkan diagnosis. Baik, Ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati, sore ini saya akan buka sesi diskusi kepada bicara yang terhormat Bapak Arwin. Kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaannya. Mohon dipersilahkan, saya cek dulu di chat, belum ada yang menanyakan via chat. Mungkin akan lebih asik lagi kalau pertanyaan Bapak Ibu langsung kepada beliau Bapak Arwin. Monggo dipersilahkan. Sambil Bapak Ibu bertanya, Pak Arwin, saya boleh nggak Pak bertanya nih Pak? Ini tadi ada paparan yang Bapak sampaikan tentang flowchart sistem pencitraan medis berbasis kecerdasan artifisial itu istilahnya apa nggih? Rencana ya yang di sini sudah ditekankan bahwa mesin ini atau teknologi kecerdasan artifisial itu
berfungsi untuk membantu dokter dan bukan untuk menggantikan peran dokter. Pak Arwin, dari flowchart tersebut nanti dari pasien didapatkan data-data, kemudian di situ ada analisis, mungkin dari anamnesis dan sebagainya. Di sini ada mesinnya ya Pak, ya, ada KGSL, ML, machine learning dan sebagainya itu sehingga nanti akan muncul diagnosis. Pertanyaan saya Pak Arwin, satu ini tentunya dengan bahasa pemrograman apa ya? Ini komputasional ya? Oke, betul. Komputasional ya Pak ya. Kemudian nanti kira-kira kalau orang yang tidak di bidang ilmu tersebut seperti saya Pak, dokter gede ini nih Pak, itu nanti bentuknya kira-kira seperti apa Pak? Biar mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang dengan sama dengan seperti saya bisa ada bayangannya Pak. Dan saya matur nuwun sebelumnya. Oke, terima kasih ya Bu Mayu. Ibu udah biasa download apps ya dari Play Store atau Google Play, ya sama seperti itu. Ibu tinggal masukkan, tinggal dapat hasil selesai. Tidak perlu berpikir apa isinya, komputernya seperti apa, itu nggak perlu dipikirkan. Karena memang tugas kami untuk bikin programnya. Tugas dokter hanya menggunakan, mengoperasikan, dapat hasil untuk membantu dokter menegakkan diagnosa. Udah itu aja. Luar biasa. Bapak Ibu, luar biasa. Jadi tadi sudah terjawab pertanyaan saya, mungkin mewakili dari beberapa Bapak Ibu yang juga mungkin sama, ternyata semudah itu menggunakan apa ya, KGS atau Knowledge Growing System untuk membantu penegakan keputusan ya Pak Arwin ya. Itu hanya boleh dipegang oleh dokter tentunya ya Pak ya. Ya. Siapa yang memiliki privilege untuk menggunakan atau mengaplikasikan itu, Pak? Sistem ini berkaitan dengan data rekam medis pasien. Maka siapapun yang mendapat penugasan dalam mengoperasikan sistem ini harus memiliki clearance. Karena data rekam medis sifatnya rahasia. Gitu, Mayu. Bahkan dokter pun harus ada clearance juga kan, nggak boleh sembarangan. Siap, Pak Tunun. Monggo Bapak Ibu yang akan menanyakan kepada beliau Bapak Arwin dipersilakan. Tanya Monggo ya. Pak Soni silakan. Silakan ke Pak Arwin langsung. Pak Jenderal, ini kan nggak tahu pernah ada kekhawatiran gitu, ini akan jadi bersaing dengan peran dokter nggak Pak ini sistem ini? Artinya saya tuh ini kan data ini dari hasil pemeriksaan dokter ya, itu kan dikumpulkan, kemudian diolah menjadi nanti mungkin apakah nanti peran dokter tuh jadi kurang diperlukan dengan adanya alat ini atau tidak, dokter masih tetap diperlukan setelah adanya alat ini gitu. Karena kan ada kekhawatiran setelah semua pakai mesin ini jadi bisa, nggak perlu ke dokter, nggak perlu banyak dokter lagi gitu loh, cukup mesin ini yang menjalankan. Apa seperti itu Pak Dokter, Pak Jenderal? Terima kasih Pak Soni. Terima kasih doanya ya Pak Soni. Insya Allah terlagi Jenderal, amin. Iya didoain dong pasti. Apa yang dirasakan oleh teman-teman di kalangan kedokteran itu juga sama dengan profesi yang lainnya. Sistem berbasis intelligence artificial tidak akan pernah menggantikan manusia sampai kapanpun. Karena sistem hanya bisa memberikan rekomendasi, namun keputusan tetap di tangan manusia. Ya. Karena manusia berpikir sangat rumit dan tidak akan pernah dapat digantikan oleh mesin. Dan judgement manusia itu tidak bisa dilakukan oleh mesin. Mesin hanya bisa menjudgement sesuai dengan judgement si programmernya. Oleh karena itu, teman-teman dokter tidak usah khawatir bahwa teknologi ini akan mereplace, never replace them, akan hanya membantu. Begitu Pak Sani. Oke, clear. Terima kasih. Sama-sama. Matur suwun Pak. Monggo silakan Bapak Ibu. Diskusinya menarik. Pak Arwin, sambil menunggu Bapak Ibu lagi. Kalau tidak salah, salah satu
apa ya, artificial intelligence itu kalau misalnya Nyon Sewu ini ada mobil yang sekarang banyak dijual di Indonesia yang keluaran negara Cina nih Pak Nye, itu yang dengan halo gitu kan, terus bisa tolong dong buka pintunya, mungkin seperti itu ya Pak, kurang lebih ya, sehingga itu bisa membantu manusia atau bagaimana mungkin Pak? Bisa dibuat seperti itu. Jadi misal katakanlah dokter tidak perlu memasukkan data secara manual ya satu persatu. Cukup dengan karena kita bertanya kepada pasien, Anda gejalanya apa? Panas. Oke, masuk tercapture oleh mesin panas, cekling masuk. Ada menggigil, oh tidak, cekling masuk ke sistem. Jadi langsung itu akan sangat memudahkan sekali. Nanti semoga ke depan. Nah, di tim kami, di CIRG, kami sudah memikirkan hal tersebut. Jadi, memasukkan data gejala klinis ini tidak harus ketika masuk ke si pasien sudah, tapi ketika di rumah, dia sudah memasukkan dulu gejala klinis kira-kira seperti apa. Ini tinggal dikonfirmasi oleh dokter ketika datang ke rumah sakit. Itu Bu Mayu. Siap, matur nuwun. Saya malah salah fokus sama Pak Sony loh. Dari tadi tuh mamerin kaosnya terus, aduh saya sampai buyar. Nakal tenan Pak Sony kita no. Oh, ada pertanyaan Itu di chatting tuh ada pertanyaan dari di Pak chat Bambang. ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan di chat. Oh, mohon maaf ini. Pertanyaan bagus dari Pak Bambang Prastowo. Saya bantu bacakan ya Pak Arwin ya. Pada dataset apa saja yang sudah bisa berhasil dikumpulkan, kemudian ada berapa besar Pak dataset Pak Arwin saat ini, dataset apa saja yang sudah bisa berhasil dikumpulkan? Mungkin selama Bapak, kemudian ada berapa besar? Itu pertanyaan dari Pak Bambang Prastowo. Mungkin kalau Prof. Hamam sempat untuk membantu ya Pak Arwin, mungkin kalau datanya sedikit, kecerdasannya mungkin terbatas, mungkin ya korelasinya. Kemudian bagaimana mengukur kemampuan knowledge growing-nya. Monggo, silakan Pak Arwin. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Bambang Prastowo, beliau ini teman saya sama penyuka gudeg di Jogja ini. Saya temannya Bu Mayu juga ini, Pak Bambang nih. Assalamualaikum Pak Arwin. Salam Pak Bambang. Waalaikumsalam. Karena satu ini apa almater dengan Bu Mayu nih Pak Bambang ini. Itu musuh besar saya ya. Makanya musuh besar. Aduh. Makanya langsung diincar. Kenapa Pak Bambang? Iya, monggo. Pak Bambang, untuk data yang di luar negeri mudah didapat Pak, bisa ribuan. Namun untuk sistem ini kan dia kan spesial untuk Indonesia yang mempunyai pola yang berbeda dibandingkan di negara-negara yang lainnya. Nah, untuk di Indonesia sendiri, untuk perolehan datanya belum banyak hingga saat ini. Terakhir, data yang di-share ke saya dalam bentuk data citra X-ray itu sebanyak 490 image atau citra, kemudian data CT scan sebanyak 7.068 citra. Namun kalau CT scan kan satu orang bisa sekian banyak citra gitu. Artinya ini jadi data 7.300 citra ini dari pasien. Sedangkan untuk data klinis sebanyak 619 data dari pasien tersebut. Itu Pak Bambang. Nanti belum banyak. Sekarang kami dalam proses untuk mengumpulkan data lebih banyak lagi sebenarnya. Dengan data sebanyak itu apa kemajuannya yang sudah dapat sekarang? Yang pasti kita udah uji coba Pak dengan RSCM minggu lalu, seingat saya langsung on-site, dan itu hasilnya sangat mengagumkan bahwa sistem ini mampu memberikan konklusi 98% seorang pasien itu terkena COVID. Dan itu diakui oleh dokter RSCM sendiri. Beliau-beliau ini pusing ketika pasien ini diuji berulang kali, hasilnya terbolak-balik. Kadang positif, kadang negatif, dan seterusnya. Nah, ketika dibantu dengan sistem ini, konklusi dari mesin menyampaikan bahwa si
yang bersangkutan, si pasien ini, dia terindikasi COVID dengan confidence level 90,5%. Itu Pak Bang. Mantap ini. Update terakhir. Harus segera dibuat production quality-nya yang Amin, insya Allah. Oke, makasih ya Bang. Dari Pak Hamam, dari Pala. Ada pertanyaan lagi sama Pak Bambang Pras, sampun? Sudah ya Pak? Iya, Ini saya sampun, teruskan. matur. Pertanyaan Pak Arwin dari Pak Indra. Selamat sore Pak Indra. Sebentar, dari Pak Hamam belum nih. Sebentar, dari Pak Prof. Hamam ada? Ya, belum. Dari Prof. Oh iya. Untuk ini hubungannya dengan kecelakaan. Maaf, silakan Iya. Pak. Ya, sebenarnya ini KGS ini mirip dengan manusia. Ketika saya masih SD, saya pelajaran hanya 5 pelajaran, ya pengetahuan saya hanya 5 pelajaran itu aja. Ketika saya naik ke SMP, pelajaran saya lebih banyak, ya pengetahuan saya akan bertambah lagi. Nah, itulah knowledge growing system itu seperti itu. Maka mengukurnya adalah overtime. Jadi ketika katakanlah hari ini saya dapat data, hari berikut dapat data, saya akan fusikan seterusnya sehingga akan kita hitung pada T keberapa. Kalau berarti yang ke-10, mari kita lihat sebanyak pengetahuan itu bisa diperoleh. Nah, kecerdasannya ada di situ. Begitu Pak Amal. Ya, tapi tetap kita mengukurnya dengan precision dan recall ya, seperti halnya sistem AI lainnya gitu. Kalau precision recall itu karena dia kalau itu untuk sistem sifatnya untuk klasifikasi. Yeah. Jadi dia sudah belajar dulu, kemudian dia diberikan contoh yang belum pernah dia pelajari dibandingkan. Sedangkan di KGS ya, tidak seperti itu karena dia tidak pernah, dia learning by interaction, learning by doing. Yeah. Jadi mungkin sistemnya pengukurannya dengan cross validation gitu Pak Arwin, bisa gitu? Dengan bisa degree seperti itu? Dengan degree of certainty. Oke, iya. Oke, bagus. Lanjut. Terima kasih, Pak Amam. Biasa. Mohon maaf, Pak Arwin, ada pertanyaan lagi dari Pak Indra Kesuma. Boleh saya sampaikan nih, Pak? Ini boleh, apakah knowledge growing system bisa digunakan untuk recommendation system, Pak Arwin? Mungkin maksud beliau adalah seperti Amazon recommendation system gitu. Monggo silakan, Pak Arwin. KGS dapat digunakan untuk recommender system. Sebenarnya yang contoh di gejala klinis ini itu kan rekomendasi sebenarnya. Gejala klinis bahwa ketika konklusi sistem mengatakan bahwa si pasien terindikasi COVID, maka rekomendasi dia kemana dia? Apakah perlu foto citra atau foto toraks? Apakah dia langsung dimasuk perawatan? Itu bisa dibuat sedemikian rupa. Yang dikerjakan saat ini itu hanya pada level ada next-nya, rekomendasinya apa, itu bisa kita susun lagi sebenarnya. Nggak ada masalah sebenarnya. Jadi, bisa dan output ya Pak ya? Outputnya itu rekomendasi ya? Outputnya bisa kita susun sebagai rekomendasi, bisa sekali. Sebagai rekomendasi. Baik. Itu Pak Indra, sudah dijelaskan oleh Pak Arwin. Terima kasih Pak Arwin. Ini mulai banyak pertanyaan ini Pak Arwin. Saya sampaikan ya Pak Nge. Dari Bapak Yaya Suryana, beliau mohon dijelaskan Pak Arwin, mohon dijelaskan mengenai metrik untuk mengukur degrees of certainty-nya. Mungkin seperti itu. Monggo Pak. Ya. Degree of certainty diukur berdasarkan dari nilai terbesar yang diperoleh dari new knowledge probability distribution atau distribusi probabilitas pengetahuan baru. Karena kita sini dengan probabilitas, maka di UC itu kita ambil dari nilai tertinggi dari distribusi tersebut. Pada umumnya kita akan kalikan dengan persentase. Jadi seperti tadi kasus yang saya sampaikan bahwa ada distribusi pengetahuan baru yang dihasilkan oleh sistem
untuk masing-masing penyakit ya, masing-masing penyakit itu. Nah, yang terbesar kita ambil, kemudian dibandingkan dengan persentase sehingga menjadi angka sesuai dengan nilai probabilitasnya. Demikian Pak Yaya. Mungkin sama dengan bias ya Pak, bias. Apakah mirip dengan bias Pak? Bayesian. Ya, salah satu landasan kami membangun KGS ini adalah bias teori. Salah satunya Pak. Ya. Kemudian mengenai growing system ini, apakah ada komparasinya misalnya dengan metode machine learning, unsupervised learning gitu Pak? Kalau unsupervised, dia memerlukan data terlebih dulu Pak untuk dia klasifikasikan Pak ya, atau dia kelompok, atau dia klasterkan. Sedangkan untuk di growing system ini, data itu dia bangun sendiri. Artinya data itu dia bangun dari ketika dia berinteraksi dengan lingkungannya. Tidak perlu ada standarisasi atau normalisasi dulu ya Pak? Datanya data. Ya, gimana Pak? Tidak perlu. Ya, mungkin tidak perlu ada normalisasi atau standarisasi data ya Pak? Ada Pak, harus Pak. Ada. Karena komputasinya kan datanya harus seragam Pak. Kalau berbeda, itu perlu waktu lagi yang panjang Pak. Oh, baik, mungkin itu dulu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Terima kasih Pak Yaya. Ada lagi nih Pak Arwin. Dari Ibu Arini di UIN Jakarta, Pak Arwin, beliau menanyakan tentang gejala klinis yang sudah digunakan sampai saat ini itu sudah berapa, Pak Kolonel? Kemudian, dan apakah sudah boleh di-share ke ranah atau umum agar lebih bisa bermanfaat seperti itu, Bu Arini. Dan sekalian kirim salam dari sejawat IT di UIN untuk Pak Arwin. Jadi beliau menanyakan tentang gejala klinisnya. Oke, matur nuwun Bu Mayu. Ada Bu Ari di sini ya, Bu Arini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Arini. Maaf ini nggak bisa share video lagi internal dan lagi azan itu Pak, silakan Pak. Oh, nggih. Dulu tahun berapa ya? Tahun 2018 saya pernah diculik Bu Arini ke kampusnya. Ya, cerita tentang KGS ini gitu. Ditanyakan tentang faktor ketakutan adanya AI di dalam dunia kerja. Ya, memang sih bahwa AI ini mengurangi pekerjaan, mengurangi bidang kerja, tapi di sisi dia meningkatkan lapangan kerja lipatnya. Nah, inilah yang sebenarnya orang belum melihat ke arah sana. Dia masih faktor ketakutannya, bukan faktor positifnya. Tadi kepada Bu Arni, data gejala klinis yang digunakan pada waktu pengujian di RSCM, kayak menggunakan satu data gejala klinis dari satu pasien. Sedangkan data-data yang lainnya tentunya akan digunakan bila datanya lengkap. Jadi data klinis berjalan sendiri, harus dikerjakan bersamaan dengan data X-ray dan data CT scan. Yang kedua, data pasien tidak boleh di-share ke publik. Nanti tim ini bisa terkena legal nanti. Gitu, Bu. Terima kasih. Yun sewu, Bu Arini. Apakah masih ada yang tanyakan? Jadi, Insya Allah. Dia mungkin lagi background-nya lagi azan. Baik, ya, Pak Arwin, ini ada lagi seperti tambah menarik ini dari Pak Hanif Fahrul Roza, beliau menanyakan, Pak Arwin, dikenal sebagai metode reinforcement learning, di mana mesin dapat belajar dengan menggunakan sistem reward yang dibangun
Nah, perbedaan KGS dengan RL tadi. Terima kasih. Ini Pak Hanif hadir di sini juga. Monggo silakan Pak Arwin. Terima kasih Pak Hanif atas pertanyaannya. Tim kami telah mencoba untuk membedakan cara belajar dari machine learning, apa itu supervised, unsupervised, dan semi-supervised, reinforced learning, dan KGS sendiri. Reinforced learning, sistem ini dia bisa pintar ketika dia diberi bahwa, tapi dia harus diberikan data terlebih dahulu. Jadi ketika dia mendapatkan ketika dia akan mendapatkan satu hadiah bahwa kamu benar. Nanti diberi lagi dia salah, nanti dia akan tanda kutip dihukum. Nah, mau perbaiki lagi sehingga dia jadi bagus. Nah, di KGS kita tidak menggunakan sistem hukuman. Jadi pengetahuan sendiri. Dia bangun pengetahuan dan kita akan ukur pengetahuan itu pada titik tertentu. Saya sajikan waktu belajar, ya, belajarnya bukan belajar dari data yang sudah ada ya, tapi data yang saat itu diberikan kepadanya. Ada di masa lampau. Nah, kalau di machine learning, dia belajar menggunakan data yang sudah disiapkan. Nah, itulah perbedaannya ada pada labelingnya ini. Untuk yang sedangkan di KGS kami tidak memerlukan, dia akan membangun pengetahuan sendiri dan kemudian dia akan memperoleh bisa mengidentifikasi benda-benda yang inovasi berasal dari pengetahuan yang dia bangun itu. Di situ perbedaannya. Begitu Mas Andi. Terima kasih Pak. Ya, cukup jelas Pak. Makasih. Sama-sama ya. Terima kasih Pak Andi. Ya Bu, makasih sama-sama. Baik Pak Arwin, fansnya masih banyak ya Pak Nge? Sebentar ya Pak. Monggo, silakan. Ini ada dari Dr. Rahmat Kurniawan Anput. Pak Arwin mau tanya, apakah ada referensi yang bisa dibaca atau dipelajari untuk permulaan, untuk beginner? Sepertinya beliau tertarik untuk mempelajari. Monggo Pak, silakan. Oke, terima kasih. Dari Bapak siapa tadi? Pak Rahmat. Pak Rahmat. Oh, Pak Rahmat. Oh, Pak Rahmat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dokter. Pak Rahmat, silahkan masuk ke Google saja, searching knowledge growing system, insya Allah akan ditemukan banyak di situ. Ada cukup banyak paper yang sudah saya tulis mengenai knowledge growing system, mengenai artificial intelligence, itu cukup banyak di internet. Bisa nanti misalnya memerlukan yang spesifik, nanti silakan kontak diskusi. Terima kasih. Pak Rahmat. Dan pertanyaan dari Dr. Rahmat ada lagi, Pak Arwin. Beliau juga menanyakan apakah di Indonesia ada dataset yang bisa digunakan atau kita gunakan secara bebas, Pak. Jadi beliau menanyakan dataset di Indonesia. Oke, makasih. Dataset tentang apa ini ya? Kan kita banyak dataset tentang macam-macam. Ini tentang apa ini? Fokusnya tentang apa ini? Dr. Rahmat, Nyon Sewu, ini kira-kira dataset apa yang dimaksud ya dokternya? Selamat sore, Dr. Rahmat. Apakah Dr. Rahmat masih lenggah atau sudah mungkin terputus kali? Oh, masih ada, Dr. Rahmat Kurniawan Andi Putra. Oh, tentang ergonomi. Oh, tentang ergonomi. Tentang ergonomi, Pak. Monggo silahkan. Ergonomi bukan ilmu saya, jadi memang saya tidak bisa menjawab. Namun, data di Indonesia ada di BPS. Yang kedua ada di BIG. Itu juga data. Sebenarnya setiap kementerian lembaga mempunyai gudang data masing-masing. Kalau kita ingin menyangkut masalah kesehatan, tentunya Kemenkes pusatnya. Kalau menyangkut data geospasial, tentunya BIG.
secara keseluruhan yang berkaitan dengan statistik itu ada di BPS. Sementara itu yang bisa saya share, Pak. Jadi boleh menggunakan data yang miliknya BPS, ya, Pak Arwin? Boleh, itu bisa di request. Dan seingat saya pernah sifatnya publik ya di link ya di websitenya BPS. Kemudian data seperti data kerentanan itu bisa diakses dengan mudah di Picobar. Picobar itu kan dia mengeluarkan data-data pergerakan pasien disebut ODP, PDP, OTG lah. Dulu kan itu istilahnya, sekarang udah berubah jadi apa lagi itu. Saya juga lupa ini istilahnya itu yang baru. Baik, ini Pak Bos. Izin bertanya, ini Pak Bosnya mau tanya, jika data set klinis, Dr. Tauhid ini menanyakan, jika data klinis epidemiologis dan data seperti struktur molekul zat aktif serta genetik lengkap, apakah KGS dapat membantu obat atau untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa seperti pandemik ini atau yang lainnya? Data set klinis, epidemiologis, dan data-data seperti struktur molekul zat aktif itu apakah mampu digunakan? Ngaten Pak Arwin Kirawan. Oke, Pak Toid, insya Allah bisa. Tadi yang contoh saya berikan satu riset kami tentang menginferensikan tingkah laku dari interaksi itu mungkin mirip seperti yang ditanyakan oleh pada Tauhid itu. Mungkin mirip seperti itu. Selama apa parameternya, kemudian apa yang ingin dicari, kami bisa susun skemanya dalam bentuk matriks nanti akan menjadi masukan bagi KGS untuk memprediksikan katakanlah kombinasi material apa untuk membangun vaksin atau material apa untuk membangun obat dan sebagainya, gitu sangat bisa Pak Tauhid. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi tentang apa ya? Saya tadi agak miss tadi yang kedua. Itu Pak, memprediksi kalau misalkan seperti saat ini kan COVID, kita kan data set kita epidemiologi baik, itu kan mungkin kita bisa memprediksi adanya kemungkinan menimbulkan masalah seperti saat ini, tapi kita sudah well prepare gitu loh Pak. Kan itu asal parameternya tadi seperti disampaikan Pak Arwin ya. Ya, KGS bisa untuk prediktor gitu. Sebenarnya ini pertanyaan minggu depan, tapi sudah diambil bulan sekarang ini. Tapi saya berikan sedikit bocoran bahwa tim kami sudah melakukan riset ke arah salah satu riset kami memperlihatkan, kami mengambil data sampai dengan Maret, nanti kami coba sampaikan ke depan ya, sampai dengan Maret di provinsi di Jawa kecuali Banten. Hasilnya adalah Jakarta ini kondisinya akan menurun ketika kebijakannya itu dipegang dengan, sedangkan provinsi lain akan naik karena kebijakannya beda dengan Jakarta. Nah, pada waktu itu memang Jakarta turun, sedangkan provinsi lain naik semua. Itu proses dengan prediksi KGS. Nah, kondisi sekarang ini kan naik lagi karena kebijakannya berubah lagi. Yang awalnya ketat, dilonggarkan, akhirnya muncullah klaster-klaster baru di mana-mana, akhirnya jumlah yang menderita, yang terjadi sakit meningkat. Nah, kami sudah melakukan riset itu, Pak Tauhid, dan itu prediksinya alhamdulillah tepat. Pak, tadi ada pertanyaan kelewat itu sedikit Bu dari Mas Nanda, itu apa bedanya KGS dengan Fusi Logic, Pak? Oh iya, mohon maaf yang tempuh Pak Arwin, mohon maaf Mas Nanda yang bertanya langsung. Izin bertanya Pak Arwin, boleh dijelaskan perbedaan antara KGS dengan Fusi Logic dan KGS ya. KGS dan KGS. Kalau fuzzy dia menggunakan, harus dibikin rule dulu, ya, kadang rule-nya bisa sangat banyak bila kita ingin detail ya. Nah kalau KGS itu pengetahuan, ya, pengetahuan, ya, dia tidak membangun rule. Nah, itu yang membedakan mekanisme
di Fisiologik dan di KGS. KGS lebih simpel, cukup dengan 3 persamaan. Fisiologik bisa lebih dari itu, karena rule-nya akan sangat lebih membuatnya sangat detail untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif lah. Saya demikian, Mas Nanda. Siap Pak, sudah jelas. Monggo Mas Nanda, sampun sudah? Sampun Bu, sudah. Oke, Mas Nanda. Pak Arwin, saya sendiri nggih Pak. Saya tadi menyambung sedikit dari pertanyaan Dr. Tauhid tadi, tidak menyangka bahwa ternyata KGS itu bisa sebagai semacam prediktor gitu ya. Dapatkah KGS juga misalnya seperti di bidang saya di farmakoepidemiologi Pak. Misalnya saya meneliti tentang pola penggunaan obat di community di masyarakat itu jika nanti apalagi dengan adanya simpang siur penggunaan obat di masa pandemi itu, apakah KGS juga dapat memprediksikan perilaku, istilahnya apa ya, seperti perilaku masyarakat itu bagaimana trennya, itu bisa mungkin ya Pak ya, Aturnuhun. Oke, insya Allah bisa. Yang utama adalah Ibu bisa memberikan kepada kami parameternya apa saja, dan apa yang diinginkan. Insya Allah kami bisa melakukan itu. Jadi menghubungi Bapak ya nanti kalau misalnya mau riset bersama atau apa gitu nih, kolaboratif. Ya, boleh dengan saya tim saya juga banyak juga yang ikut ya. Nah, tuh Bapak Ibu siap Pak Arwin membantu Bapak Ibu semua apabila ada yang tertarik untuk melakukan sesuai dengan bidang atau sub bidang Bapak Ibu. Baik, untuk di kolom chat sepertinya sudah habis. Bapak pertanyaan, apakah masih ada dari Bapak Ibu pertanyaan yang akan disampaikan secara langsung kepada Pak Arwin, mohon dipersilahkan. Masih ada waktu. Nambah nanya nih Bu. Ini menarik sekali dan kita bangga lah ada metode yang dihasilkan oleh negeri, oleh intelektual dalam negeri. Kalau tadi dari paparan Bapak itu kelihatannya datanya itu hasil dari elicit ya kepada user. Seperti mungkin ini kalau zaman dulu expert system. Nah, apakah data-data tersebut, tapi kalau expert system kalau setahu saya itu biasanya berbasis knowledge. Jadi ada yang sudah dimasukkan dari pengetahuan dokter spesialis misalnya. Kalau ini sepertinya di elicit dan sambil berjalannya waktu, growing system itu bisa menampung knowledge yang mungkin tadi dengan statistik rule bias itu bisa nambah knowledge-nya. Nah, mungkin yang pertanyaan saya itu, yang saya ingin tahu, apakah datanya itu hanya berupa teks, dan atau juga image seperti data-data medis untuk CT scan atau X-ray dan sebagainya. Dan mungkin apakah yang saya kemukakan itu benar atau salah, Pak? Terima kasih. Monggo Pak Arwin, mungkin ya untuk input data gitu ya Pak ya J. Iya, jadi kan itu knowledge growing system. Knowledge-nya itu kan dari inputnya tadi ditanyakan ada tabel ya, yes or no juga. Nah kemudian nanti secara statistik apakah itu dibobot atau bagaimana itu jadi knowledge. Mungkin saya konfirmasi apakah begitu atau enggak. Nah kemudian kalau datanya itu bukan teks misalnya itu yang diinputkan ke komputer, atau bukan numerik mungkin, true false, apakah bisa datanya berupa image, seperti CT scan dan sebagainya, untuk memprediksi, kalau dalam hal ini mungkin COVID. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yaya. Data yang diolah oleh KGS memang melalui proses thresholding, Pak. Harus di threshold dulu dengan mekanisme tertentu, sehingga yang diolah adalah
binary. Dalam bentuk binary itu. Sehingga namun nanti outputnya dalam bentuk non-binary, Pak. Itu keunikannya di situ. Kemudian yang kedua, datanya dapat dalam bentuk apa saja, apakah bentuk teks, bentuk image atau video, itu nggak ada masalah, Pak. Karena pada dasarnya semua data tersebut akan melalui namanya preprocessing dulu. Setelah preprocessing ini baru akan kemudian dimasukkan KGS untuk diperoleh pengetahuannya. Begitu Pak Yaya. Baik Pak. Jadi saya recognize ya di KGS-nya Pak. Ada Pak, ada recognize-nya ada. Dan memang tim kami sekarang sedang mengerjakan ke arah sana Pak, ke arah object detection and recognition menggunakan KGS Pak. Oh baik, terima kasih. Pak Yaya, sudah terjawab? Ya Bu, sudah. Terima kasih banyak. Afternoon sami-sami Pak. Pak Arwin masih ada satu pertanyaan dari Monggo, silakan. Khadijah tentang teknologi Alibaba mampu mendeteksi virus corona dengan tomografinya dalam waktu 20 detik. Apakah KGS bisa lebih cepat nih beliau sampai menyampaikan tautannya? Monggo Pak Arwin. Oke, terima kasih Bu Khadijah. Saya belum bisa menjawab karena kami saat ini sedang melaksanakan riset ke arah sana mengenai untuk data-data citra. Dan data citra memang saat ini bukan menjadi domainnya KGS, sehingga saya juga tidak dapat menjawab hal ini. Untuk data citra untuk yang dikerjakan di TEFRIC 19 dikerjakan oleh tim machine learning dan tim deep learning. Namun kami pernah menggunakan fitur dari hasil ekstraksi fitur dari data citra digunakan dengan KGS dan itu memberikan hasil yang alhamdulillah sangat baik. Begitu Bu Khadijah. Saya belum bisa menjawab saya secara lengkap ya karena memang KGS ini saat ini belum difokuskan untuk menangani data citra. Demikian, terima kasih. Belum untuk data citra, baik. Ya. Terima kasih Pak Arwin, Bu Khadijah. Sementara itu beliau Pak Indra Kusuma, mohon maaf. CT scan Pak Arwin. CT scan biasanya oleh dokter itu 15 menit. Dengan sistem artificial intelligence dengan DL atau ML bisa 2 menit. Ah, ini nanya mau ngasih tahu saya, Pak Indra. Halo Pak. Pak. Kasih tambahan Bu. Tambahan. Kasih tahu Bu Khadijah. Ya, tambahan. Informasi tambahan ya Pak Indra. Tambahan ya. Matur nuwun Pak Indra. Jadi CT scan biasanya oleh dokter 15 menit, kemudian dengan sistem artificial intelligence itu bisa 2 menit. 20 detik tergantung mesin GPU-nya. J, Pak Indra matur nuwun, saya mewakili Pak Arwin, Pak. GPU-nya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu yang akan diinteraksikan atau ditanyakan dengan Pak Arwin. Tadi saya sebetulnya dapat jatah fleksibel dari Pak Bos itu sampai 15.30. Tapi karena menghangat, alhamdulillah Pak Arwin laku keras Pak. Jadi nanti YouTube-nya ya Pak ya nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apabila apa ini sebentar kaget aku. Enggak ada tanya Pak Sony. Kalau tidak ada yang akan ditanyakan lagi kepada pembicara yang sore hari ini adalah Bapak Arwin, mungkin untuk talks webinar serial kelima ini kami cukupkan dulu sampai sekian. Insya Allah nanti minggu depan hari Sabtu lagi, jangan Pak Bos ini ya hari Sabtu lagi. Jadwal gue saya Pak Bos, tapi nggak apa-apa. Pak Arwin saya ikhlas Insya Allah lillahi ta'ala untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa conclusion remark yang mungkin bisa saya sampaikan meskipun ini terus terang bukan bidang saya berkaitan langsung dengan artificial intelligence KGS knowledge going system ini bisa membantu
sangat bisa membantu, apalagi membantu para medis, dokter juga dalam apa ya istilahnya membantu mendampingi dalam menetapkan atau menegakkan diagnosis. Arwin, paparan yang luar biasa sore hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama memoderatori saya ada kekurangan, juga kepada seluruh panitia, Dr. Tauhid, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Saya mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan tidak berkenan. Insya Allah kita berjumpa hari Sabtu yang akan datang. Pak Bos, Pak Tauhid, mau menutup, monggo dipersilahkan. Saya mungkin hanya terima kasih banyak kepada Kang Arwin, ini guru saya, mentor saya juga, dan juga Bu moderator yang keren banget, Mbak Miko, ada Pak Bambang, nih saya, dan banyak sekali teman-teman, ada Kang Yaya, ada semua yang sudah hadir dan berpartisipasi. Tadi Pak Hamam juga sudah hadir, Prof. Tati, dan banyak mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Nanti bagi yang belum bisa mengikuti atau ingin mengulang kembali presentasi dari Kang Arwin, ada di kanal YouTube, dan ini juga diliput langsung oleh Humas dari BPPT, sehingga nanti teman-teman juga mungkin akan mendapatkan publikasi yang sudah disiapkan untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Dan kita tunggu teman-teman partisipasinya mungkin minggu depan, karena ada hal-hal yang akan jauh lebih menarik, akan tidak kalah menariknya dibandingkan topik hari ini. Kan sekarang kita dapat basicnya nih, basic prinsipalnya tentang KGS. Nanti salah satu aplikasi yang implementasi yang krusial juga akan dibahas di minggu depan. Jadi saya kira itu, sekali lagi matur semanuhun, terima kasih sekali Pak Arwin dan Mbak Miko serta semua teman-teman yang berpartisipasi pada sore hari ini. Begitu. Sekaligus ada doa juga tadi di chat, semoga katanya COVID-19 bisa memberikan kontribusi yang signifikan, yang merupakan bagian dari solusi untuk masalah yang tengah dihadapi bangsa kita hari ini. Baik, kita doa kita bersama. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila di dalam proses penyelenggaraan banyak sekali kekurangan. Mudah-mudahan nanti apa yang bisa kita hasilkan di sini bisa menjadi tambahan keilmuan bagi kita bersama. Mungkin itu Mbak Miko, Mas Arwin, dan teman semua. Dengan demikian mungkin kita akhiri terlebih dahulu ya Mbak ya, pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dikaruniai kesehatan, dikaruniai kekuatan dan kelancaran di dalam berusaha, sehingga hari-hari ke depan kita akan bisa berkontribusi lebih baik di dalam tadi menjadi bagian dari solusi. Baik, matur semanuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.